Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan sholatan amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Nur Rahman. Saya adalah seorang mahasiswa dari jurusan PBA, tepatnya pada kelas 4B pada saat ini. Dan juga di sini ada kawan saya yang bernama Farid Nur Wahid yang menjadi teman sekelompok saya pada tugas kali ini. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan makalah mutolaah yang telah diberikan yang ditugaskan oleh dosen kita tercinta. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai presentasinya. Ini presentasinya akan dilanjutkan oleh saudara kita yaitu Farid Nur Wahid. Kepada saudara Farid Nur Wahid, saya persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الدرس السابع أسواق عربي عبر العصور وعبر الأجيال يرحل الآلاف بل ملايين من بشر من كافة الأنحاء الأرض إلى الجزيرة العربية لأداء فريضة الخخ، وكل حاخ يكون على استعداد لشراء هدايا لأسرته كتذكار لرحلته، ولذلك يمرون على مدينة جدة، ومن هنا تظهر أهمية جدة التجارية. وقد كانت جدة ولا تزال مدينة تجارية من الطراز الأول، فهي تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي، وذلك لأنها تقع على البحر الأحمر، وهي كذلك قريبة من مكة المكرمة، ووقوعها على البحر الأحمر زاد من أهميتها الاقتصادية والتجارية على مر العصور. وتعتبر حركة الحجاج وقدومهم إلى مكة كل عام عاملا أساسيا في نشأة الأسواق في جدة، إذ إنهم كان يمرون بها قبل ذهابهم إلى مكة للعمرة أو الحج، إما عن طريق البحر للقادمين من بلاد الهند وشرق آسيا، أو بر للقادمين من بلاد الشام ومصر شمالا واليمن جنوبا. واعتبرت مناطق التسوق القديمة في جدة أكثر شعبية من السلع، ولا تزال جدة تحتفظ بعدد من الأسواق القديمة التي نشأت منذ مئات السنين، وهي تقع وسط المدينة التي تضم المنطقة التاريخية. ومن أهم الأسواق القديمة سوق الندى الذي يضم المكتبات ومحال المواد الغذائية، وفيه مسجد لؤلؤة الذي يعود إنشاؤه إلى القرن الماضي، وسوق الكبير الذي يعد من أهم الأسواق القديمة على الإطلاق، ويتخصص في
في الأقمشة والمواد الغذائية وسوق البدوي الذي احتوى قديما على جميع بضائع البدو واحتياجاتهم ولا يزال يحتفظ بجزء مهم من شكله القديم. وقد اعتمد سكان جدة عددا من الأسماء التي أطلقوها على كل من يحترف حرفة وارتبط الاسم بهؤلاء حتى أصبح فيما بعد لقبا تشير إلى أن العائلة التي تحمله كانت أو ما تزال تعمل في هذه الحرفة. ومن الأسماء التي اشتهر بها حرفي جدة القطان والبناء والنجار والسماكرة والسقاء والفران والطحان ومطبقانية. المطبق أكلة حجازية عبارة عن طبقة رقيقة جدا من العجين محشوة باللحم المفروم والخضير أو الموز أو جبن والفكهانية والسبحية. صانع وبائع سبح واتخذ كل منهم موقعا لأرض خدمته وبضاعته على الجمهور. وكان اختيار الأماكن التي استقر فيها كل منهم يتم على أساس القرب من المصادر التي تحتاجها الحرفة. وهكذا صارت جدة ملتقى تجاريا مهما وذلك بفضل مكانتها الدينية وموقعها الاستراتيجي. Artinya, melalui kesulitan dan dari generasi ke generasi, ribuan atau bahkan jutaan orang dari semua kalangan masyarakat yang ada di muka bumi ini, mereka semua menyeberangi dunia menuju jazirah Arab untuk menunaikan ibadah haji. Dan semua orang yang pergi haji itu mereka harus bersiap-siap membelikan hadiah untuk keluarga-keluarganya sebagai oleh-oleh dari perjalanannya begitu melewati kota Jeddah. Dan di sini kalian akan mengetahui pentingnya iklan komersial yang ada di Jeddah. Dan adapun kota Jeddah itu masih menjadi kota-kota perdagangan kelas 1 hingga saat ini. Karena kota Jeddah itu memiliki letak geografis yang sangat strategis. Dan juga kota Jeddah ini terletak di Laut Merah yang juga dekat sekali dengan Mekah. Dan lokasinya Laut Merah itu telah meningkatkan kepentingan kota Jeddah dari segi ekonomi dan juga komersialnya selama berabad-abad silam. Perjalanan jemaah haji dan juga kedatangan mereka ke Mekah setiap tahun itu pasti dianggap sebagai faktor fundamental dalam perkembangan pasar-pasar di Jeddah. Mereka semua pasti akan melalui beberapa cara sebelum mereka pergi ke Mekah untuk umroh ataupun haji. Baik melalui laut bagi mereka yang datang dari negara-negara India dan juga Asia Timur, ataupun melalui darat bagi mereka semua yang datang dari negara Syam dan juga Yaman. Dan adapun area perbelanjaan tua di kota Jeddah itu lebih populer sekali daripada barang-barang itu sendiri yang dijual mereka di dalam Jeddah. Dan juga Jeddah itu masih mempertahankan beberapa pasar-pasar kuno yang telah didirikan bertahun-tahun yang lalu. Dan juga pasar-pasar itu terletak di tengah-tengah perjanjian lama. Salah satu pasar paling kuno di kota Jeddah
yaitu Pasar Embun, telah mempertahankan perpustakaannya dan juga toko bahan makanan-makanan yang ada di sana. Dan juga di pasar itu terdapat masjid yang bernama Masjid Lulu, yang mana bangunannya itu berasal dari abad-abad terakhir. Dan di sana ada juga pasar yang bernama Pasar Besar, yang dianggap sebagai salah satu pasar kuno terpenting dan menghususkan dirinya pada kain dan juga bahan-bahan makanan. Dan di sana ada juga apa yang bernama Pasar Badui, yang mana sebelumnya itu berisi semua barang dan juga kebutuhan orang-orang Badui. Dan pasar itu hingga sekarang masih mempertahankan jejak pentingnya dan juga tradisi kunonya. Para warga Jeddah tidak memiliki nama yang mereka berikan untuk semua orang yang bekerja dalam perdagangan. Dan nama itu dikaitkannya dengan ini sampai kemudian menjadi nama panggilan mereka hingga keluarga dari yang bekerja itu membawanya pulang. Di antara nama-nama yang dikenal oleh para perajin Jeddah yaitu diantaranya ada kain katun, barang bangunan, tukang kayu, teknisi, penyiram, pedagang, tukang giling, dan mu'attabaniyah. Mutta'abaniyah adalah makanan orang-orang Hijaz, terdiri dari lapisan yang sangat tipis, dari adonan yang diisi dengan daging, atau yang biasa kita kenal dengan martabak di Pontianak ini. Dan pembuat komik atau ilustrator dan juga para perenang ataupun pembuat dan juga penjual kolam berenang. Dan setiap dari mereka itu mempromosikan jasa-jasa mereka serta barang-barangnya kepada publik. Dan untuk pemilihan tempat di mana masing-masing dari mereka itu menetap didasarkan pada kedekatan sumber daya atau barang-barang yang mereka butuhkan. Dengan demikian, Jeddah pun menjadi tempat pertemuan komersial yang sangat penting berkat status keagamaannya dan juga lokasinya yang sangat menarik. Kalimatun jadidatun. Al-kalimat awal al-ajyal. Al-ajyalu. Jami'ul ajyali hum unasun wulidu fi nafsil waqti taqriban. Summa al-kalimat al-hajj. Al-hajju. Al-hajju bima'na في لغوي الحج يعني الذهاب والزيارة عن قصد. ثم كلمة هدايا. الهدايا أو المنح أو هدايا هي هدايا مالية أو سلع أو خدمات تنفذ دون أي تعويض كما يحدث في التجارة. ثم كلمة المكتبات. المكتبات هي مكتبة عبارة عن مجموعة من المعلومات العلمية والترويهية والعبادة، وهي حاجة إنسانية أساسية. ثم الكلمات المطبق أكلة حجازية عبارة عن طبقات رقيقة جدا من العجين محشوة باللحم المفروم والخضير أو الموز أو الجبن. ثم الكلمة جدة هو اسم مدينة في المملكة العربية السعودية. ثم كلمة السوق مكان عمل لبيع السلع والخدمات والعمالة. ثم العمرة
hiya ihda al-ibadati fil islami wa tusbihul umrata taqriban. Summa baladu masdar baladu. Ad-dawlatu hiya min taqatun biha nizamun aw qawa'idu tabiqu ala jami'il afradi fil mintaqati. Suma al-kalimat al-akhir al-yamanu. Al-yamanu bima'na baladun fi sibhil jaziratil arabiyyati wal yamani. Baiklah kawan-kawanku sekalian, adapun materi yang kami jelaskan pada penjelasan kali ini yaitu tentang sebuah kota ataupun sebuah pasar di kota Jazirah Arab yang bernama Jeddah. Di kota Jeddah ini menjadi kota perdagangan kelas 1 hingga saat ini. Faktor utama dari kota Jeddah ini yaitu karena kota Jeddah itu memiliki letak geografis yang sangat strategis karena ia terletak di Laut Merah, yang mana Laut Merah ini dekat sekali dengan kota yang Mekah. Karena inilah Jeddah dapat meningkatkan komersial serta ekonominya selama berabad-abad silam. Kedatangan para jamaah haji setiap tahunnya itu menjadi faktor fundamental dalam perkembangan pasar di Jeddah. Lalu, pasar-pasar tua di kota Jeddah itu lebih populer daripada barang-barang yang dijual di sana. Karena itulah Jeddah masih mempertahankan beberapa pasar-pasar kuno yang telah didirikannya selama bertahun-tahun yang lalu. Adapun pasar-pasar kuno yang terkenal di Jeddah antara lain yang pertama, ada pasar Embun, yang mana pasar ini telah mempertahankan perpustakaan dan juga toko bahan makanan. Dan di pasar Embun inilah terdapat sebuah masjid yang bernama Masjid Lu'lu', yang mana Masjid Lu'lu' ini bangunannya telah berasal dari abad-abad terakhir. Lalu yang kedua, ada juga pasar besar. Salah satu pasar besar ini adalah salah satu pasar kuno yang sangat penting dan juga karena ia mengkhususkan dirinya itu kepada bahan kain dan juga bahan-bahan makanan. Lalu yang ketiga, ada juga pasar Badui. Yang mana pada pasar Badui ini sebelumnya itu berisi perlengkapan serta bahan-bahan orang Badui. Orang-orang Jeddah, mereka itu sangat rajin untuk mempromosikan dagangan-dagangan mereka kepada para pihak-pihak publik. Karena itulah Jeddah itu dapat menjadi tempat pertemuan komersial yang sangat penting berkat status keagamaannya dan juga lokasinya yang sangat menarik hingga saat ini. Baiklah kawan-kawanku sekalian, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan daripada penjelasan-penjelasan yang telah lalu. Jikalau terdapat kekurangan dalam penjelasan kami atau dalam kami presentasikan dalam video ini, kami mohon maaf, karena al-insanun mahlul khata'un nisyan, karena manusia itu tidak luput dari salah dan dosa. Saya Muhammad Lutfi Ainur Rahman dan juga partner saya Farid Nur Wahid mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.